banyaknya apologi Muslim, tapi saya tidak pernah melihat selantang beliau. Jadi saya ingat ya, tak izin ya, saya masih ngomong ya, sorry. Lanjut. Ya, saya ingat kita punya bapak angkat almarhum, mudah-mudahan beliau mendapat tempat Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Haji Andi Nuryadin, beliau itu dulu berpesan bersama saya bertiga. Nggak ada yang lain dipesan. Apa itu? Jaga Banjuma. Itu aja, nggak ada yang lain. Lanjut. Betul. Masya Allah. Ini kalau sudah guru semua ini yang berbicara di atas ini. Izin abang dah. Izin abang dah. Aku biar turun saja. Saya biar turun saja biar naik. Jadi saya itu tadi lama di bawah, pengen bernubuat, cuman Bang Billy nggak respon. Ini harus saya utarakan teman-teman ya. Ini nubuat ini harus saya utarakan biar kalian paham di sini. Izin abangku, Bang Handi, seniorku semuanya ya. Barusan tadi kita dengar congor penyesat Tri Setan mengaku menguasai kitab dan ajaran. Kafir Tri Setan sangat dungu memalukan, ketololan dan kegoblokannya dipertontonkan. Semua ucapan pemahaman kau membagongkan. Cabutlah kau Tri Setan, cebur ke lautan dan bawa sekutu kafirmu dengan segerombolan, dengan otak kosong dan cabul kalian. Semoga binatang buas laut jadikan kalian cemilan. Kafir memang suka menyamar-nyamar seperti ular beludak di semak belukar, licik, penipu, munafik, terlihat samar. Kafir berhati iblis, bersifat barbar. Kafir menuduh kitab Islam menjiplak, persis tuduhan seperti Paulus botak, congor, kreak, busuk dan otak koplak, kapasitas rendah, tidak berotak. Sekian, terima kasih. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pantau di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Kata-katanya juga bagus. Bagus juga kata-katanya. Bagus. Jadi Gurunda, jadi langsung kita telepon tadi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kami lama ngobrol. Saya juga ngobrol sama bapak suaminya beliau. Silakan Bunda. Jadi beliau itu setiap malam nonton Gurunda ya di YouTube-nya Gurunda. Belum tahu dia bagaimana masuk TikTok. Jadi ku ajari lah tadi malam itu. Beliau itu profesor, doktor, insinyur, apa namanya ya, kemudian MSI. Ambil semua titel kan, Masya Allah. Jadi sejarahnya itu dulu sekolah di Kristen, makanya dia tertarik dengan dialog ini. Dan judul tesisnya ketika ngambil profesornya itu ya itu tentang perbandingan agama. Jadi beliau tertarik sekali, jadi dia mau mendukung. Dan masjidnya itu lantai tingkat 3 itu masjidnya, masjid besar. Insya Allah ke depan API bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia akan mendukung para mualaf ini dengan memberdayakan para mualaf Gurunda. Itu mungkin. Lanjut. Saya tambahkan lagi sedikit. Kalau Bang Suma orang yang tidak punya latar belakang pendidikan, tentulah tidak akan ada yang mendukung. Ini buktinya. Saya juga mendapatkan ada tiga dosen, ya, itu dosen dari UNM sama Karisma. Pengen sekali bertemu dengan dia. Tambah lagi Bunda Rahma, tambah lagi para dosen-dosen yang lain. Ini menandakan apa yang dinarasikan Bang Suma itu adalah benar adanya. Tidak ngarang-ngarang, tidak asal comot-comot ayat, bukan kepentingan pribadi, tapi orang yakin bahwa kepentingan umat yang dia bela. Jadi itulah teman-teman semua, janganlah ikuti komal-komal yang tidak punya kualitas dan kuantitas. Buat apa? Itu akan merugikan Anda, membuat dosa dan sebagainya. Ya, pokoknya Gurunda itu nyawa pun saya akan berikan kalau demi perjuangan umat. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya sedikit Bang Suma. Iya, silakan. Ya mungkin istilahnya kayak ini Bang Handi ya, apa namanya,
Itu di sini Bang Zuma. Karena saya lihat apa tindakan Bang Zuma semuanya, ya kan, apa ya, yang membela Islam gitu loh. Bahkan saya sempat ngomong sama Bang Zuma, saya jujur Bang Zuma, saya nggak kurang setuju jika ada yang mualaf di TikTok, saya bilang begitu. Karena pengalaman saya banyak sekali ada 4 sampai 5 orang yang mualaf dari TikTok itu nggak benar kan gitu. Tapi yang saya lihat bukan itunya, tapi saya lihat tindakan Bang Zuma yang mensiarkan atau mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Itulah kenapa saya mau backup Bang Zuma sekarang ini, gitu loh. Jadi tidak ada niatan atau tidak ada unsur apapun, karena saya cuma melihat saya membela orang Islam yang sedang mencegah adanya upaya pemurtatan. Masalah debat, gue nggak mau Bang Zuma ini, mereka ngomong begitu, itu ngomongin agama lain, menghina segala macam begini loh. Mereka juga menghina kok, ya kan? Tapi sebenarnya apa? Itu menurut lu apa, Andre? Tindakannya Bang Zuma. Loh, Bang Zuma itu termasuk memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman Muslim yang tidak tahu, ya kan, tentang isi Bible segala macam, supaya mereka nantinya adanya misionaris memberitakan Injil kepada mereka, mereka tahu isinya. Loh, itu udah sangat positif. Saya juga bilang begitu. Nah, di sini memberikan edukasi, Bang Zuma juga dengan secara tidak langsung sudah memberikan edukasi kepada teman-teman Muslim semuanya, juga semua para apologet, ya kan. Jadi andai kata nih Bang Zuma, ini kan Bang Zuma udah selesai nih sama si Tristan ya, dianggaplah sudah selesai perihal ini. Andai kata mereka masih membicarakan hal itu bagaimana Bang Zuma? Gimana? Ya, mereka masih kan, tadi kan sama Tristan sudah selesai nih, ya kan. Nah, nggak taunya kan Bang Zuma tadi bicara, tadi saya putar di sini Bang Zuma, saya sekali di sini, ya kan. Nah, ini Valen sudah diwakili oleh Tristan. Saya bilang enggak, Valen itu tidak akan pernah mau ketemu sama Bang Zuma. Bahkan dia kalau mau ketemu sama Bang Zuma, itu kalau nggak di Polda, di MUI. Dia ngomong kayak gitu, pokoknya dia mencoba untuk menghindar lah. Nah, kan Bang Zuma bilang, udahlah cukup, jangan bicara lagi kalau sudah jelas. Ya. Nah, andai kata mereka masih bicarakan, termasuk si Tristan bicarain tentang Bang Zuma, tindakannya gimana nih? Buat teman-teman semuanya, termasuk saya segala macam. Jadi saya juga nggak mau salah langkah nih. Pak Ade, kalau masalah itu kita di belakang layar aja, jangan sampai nanti kena framing lagi. Kalau ini kan masalah. Enggak apa-apa, biar saya gitu loh Bang Satria. Biar saya. Saya udah bilang sama Bang Zuma kok. Andai kata saya bertindak itu di luar API. Saya katakan itu. Di luar API. Tapi saya juga mau dengar dari Bang Zuma, saya harus bertindak apa, dan juga saya juga butuh arahan dari Bang Zuma gitu. Ya. Kalau bagi saya nih ya, kenapa saya mau setelah sekian lama gitu ya, sudah bertahun lah saudara kita itu kemudian selalu menceritakan Bang Zuma, bahkan banyak dari teman-teman yang menyatakan kepada saya dihasut untuk membenci Bang Zuma dan seterusnya. Dulu saya tidak pernah, dari dulu memang saya nggak pernah gubris. Saya pun mengajak mereka berdiskusi untuk menutup ya masalah ini, untuk mengakhiri cerita ini. Jadi saya tidak mau perpanjang. Saya ingin menutup semuanya. Dengan cara resmi saya minta kepada mereka kan gitu ya. Sudahi setelah ini, kita adalah saudara. Tapi kalau ternyata lembaran yang sudah saya tutup ini kemudian ternyata mereka buka lagi, ya saya serahkan kepada Allah. Saya tidak punya kewajiban lagi untuk mengajak mereka untuk selesaikan seperti yang tadi. Udah selesai intinya. Nah, kalau mereka masih mau perpanjang, ya silakanlah kita menilai. Ibarat kata gini, ketika ada orang yang suka main di air comberan,
Cukup kita nasihati, itu tidak baik, itu buruk, itu merusak dirimu sendiri. Tinggalkan tempat itu, tinggalkan keadaan itu. Ada yang lebih baik ke sungai, bersihkan diri Anda, ganti pakaian, dah selesai. Tapi ternyata setelah kita datang, orang itu pergi, betul dia bersihkan dirinya, dia mandi. Tapi setelah meninggal kita kemudian kembali ke comberan. Apa yang harus kita lakukan? Ya jauhi. Berarti orang ini nggak bisa dijadikan sebagai teman dekat. Nah, jangan memperkeruh suasana kemudian dengan sama seperti mereka. Mereka ingin kita gubris dia, dan ternyata betul-betul kita terpancing gubris dia. Itu yang mereka inginkan. Jadi lebih baik nggak usah, dicuekin aja lah. Biarkan mereka dengan medan mereka, kita dengan diri kita, kan gitu. Toh nggak ada manfaatnya pun. Kira-kira manfaatnya apa? Nggak ada. Nggak ada manfaatnya. Kecuali mereka murtad misalnya, baru ada manfaatnya. Tapi selama mereka masih menyebut diri mereka sebagai seorang muslim, apalagi paham tentang Islam, ya rugi kita untuk hadapi mereka, orang-orang seperti itu. Habis tenaga, nggak ada gunanya. Dan itu juga membuat hati kita keras. Membuat hati kita keras ketika sesama orang yang mengaku dirinya Islam kemudian ngotot-ngototan. Cukuplah bagi saya nih, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa nangkap. Cukuplah bagi saya keadaan ini adalah bahwa yang mencuat di permukaan bukan karena disiplin ilmu, bukan karena nuansa keilmuan, bukan, tetapi memang benar-benar kebencian. Sepakat. Iya, itu ajanya. Jadi ya buat apa kita ladenin orang yang membenci kita? Kita tidak ada kemudian upaya untuk membuat dia cinta. Nggak ada. Kalau dia mau benci, silakan dibenci. Yang penting bukan kita yang membenci dia, kan gitu. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita ingin bodoh dengan memikirkan orang yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Bagaimana mungkin kemudian kita ingin ikut bodoh memikirkan orang yang tidak bermanfaat. Tidur kita kemudian mengingat perkataannya yang kasar. Makan kita ingat kemudian perkataannya yang tidak mengenakan. Tinggalkan, cuekin, untuk apa? Mending kita pikir yang positif. Kita pikirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan agama ini kayak mana, bagaimana umat ini kita ajari. Mending kita pikirkan itu daripada hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan kemarin saya berani mengatakan saya lebih memikirkan kloset tempat saya daripada mereka. Coba. Buktinya saya nggak pernah kemudian secara serius benar-benar bikin tema untuk membahas mereka. Nggak pernah dalam pikiran saya itu nggak ada. Berbeda dengan mereka. Nah, apakah saya juga ingin ikut bodoh kayak mereka? Enggak. Kalau mereka ingin masuk di comberan, ya biarkan aja. Itu yang mereka suka. Yang penting tugas kita udah selesai. Berhentilah. Oke lah, saya salah, saya hilaf, saya keliru. Saya nanti bertaubat. Itu urusan saya kepada Allah. Yang penting jangan lagi kita saling benci satu sama lain, ya. Nah, sampai tadi dia pun bersumpah kan, demi Allah enggak lagi. Nah, kalaupun besok masih dia lakukan, ya nilailah dari sana. Berarti memang penyakit hati, yang ada hanya dengki, iri, hasad, cemburu. Nah, itu aja. Tak ada yang lain. Merasa itu juga bahayanya kalau kita terlalu pintar, terlalu cerdas, terlalu banyak ilmu, itu juga bahaya. Kalau tidak dibarengi dengan adab, kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, bahaya itu ilmu. Banyak orang yang pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Ibrani, jadinya apa? Sombong. Menganggap ibadah orang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ibadahnya dia. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Nah, sehingga orang kayak begini tuh, ya iblis berhasil untuk kemudian mematikan cahaya ilmunya dengan cara dia sombong,
merasa dia yang paling pintar dan seterusnya. Saya kira begitu Dinda Andre, jadi cuekin aja lah. Siap. Cukup. Iya, kita punya medan dakwah sendiri yang terbuka lebar, kemudian umat membutuhkan metode dakwah kita ini. Ya, itu aja. Kalau besok hari Bang Suma ada salah, ada keliru, diluruskan aja, dinasihatin, kamu hilap, kamu salah. Seharusnya seperti ini. Nggak usah ambil cara-cara yang tidak bagus. Ya, karena sudah terlanjur kita ada di medan tempur kayak begini ya. Saya mengajak adik-adik semuanya, sahabat-sahabat, anak-anak saya, yuk mari isi hari-hari kita dengan belajar. Dengan membaca, mendengarkan, dan seterusnya. Nggak usah pusing dengan orang yang bercerita hal-hal yang apa itu ya, kayak kambing bunyi. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat. Sama sekali nggak ada manfaat. Bahkan kita ditertawakan. Stop dulu. Udah lah. Sudah Ya, ya, silakan. Bahasa Inggrisnya Bapak Capu Nicu awal. Iya. Ya. Apa ada nih Arok Kapang? Dinda itu di WA ini permintaan untuk adamkan suasana itu aja. Pendek aja, Oh, nggak iya. apa-apa. Ya, silakan. Baik, Masya Allah. Kita baca ayat suci Al-Quran, teman-teman sekalian, supaya kita kembali mencuci pikiran dan hati kita ini. Karena kita ini adalah hamba Allah, kita ini umat Islam, yang mana umat Islam itu senantiasa selalu hati yang selalu diperbaiki. Nah, mungkin tadi kita ada sesuatu yang keliru, marah, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran, penyakit-penyakit hati kita itu bisa dihilangkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah wa rasulahu Qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Zurriyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله بشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Silakan Bang Handi. Ya, Teman-teman sekalian. Adam sudah ya. Masya Allah. Makasih. Ya, ini udah banyak teman-teman yang senior di sini. Ini tempat saya nggak apa-apa buat oten. Saya izin turun. Ya, saya masih. Ini banyak senior dari API ini. Saya masih baru di API, jadi saya masih ini dulu deh, turun di bawah dulu deh. Nggak apa-apa. Maksudnya saya sini aja, aku aja, nggak apa-apa. Biar ini guru kita juga mau turun. Iya, biar terbiasa ngumpul. Allahu Akbar. Jadi sini aja. Bang Zuma semuanya, aku izin pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk Bang Zuma. Assalamualaikum Sama-sama adekku, siap-siap ke Makassar nanti ya. Kita diundang ya. Insya Allah, siap. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku buat biar Bang Andre di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi nggak apa-apa, wabarakatuh. nanti Polres kan ada naik. Nggak apa-apa bro, Polres juga ada naik. Kalau seandainya ini gitu loh. Silakan dilanjut dulu. Saya makan malam dulu bentar. Deh ya. Makan dulu saya. Ikan bakar. Ya. Lanjut. Bentar aja. Siap. Oke, buat teman-teman Kristen ya, terutama buat para pendeta ya, terus buat para biarawati atau pastor yang belum paham tentang Biblenya, yang belum paham tentang Kristen, silakan naik ke atas ya. Kita ajarin di atasnya 3 SKS. Sakapeng kehet ya. Ya, izin turun Bang Satria ya. Siap Bang Andre. Oke, Makasih terima banyak. kasih Tadi semuanya. udah memutarkan labnya di sana Bang Andre ya. Masyaallah. Siap. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambe, ini Opung Rambe bukan? Selamat malam, Rambe. Halo, selamat malam Bang. Rambe. Loh, kok nggak ada suara? Apa saya yang nggak ada suara ini? Ini Opung Rambe bukan? Ada. Assalamualaikum. Opung Rambe, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diganti PP-nya, jadi saya nggak tahu ini. Mohon maaf Opung. Sehat selalu Opung.
Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buang kata lempu. Bang Stilo, ya buat oten-oten ya teman-teman Kristen yang mau diskusi ya, yang mau belajar tentang Kristen, silakan naik ke atas ya. Silakan naik ke atas. Gratis kok di sini, nggak bakal dipungut biaya kayak di gereja. Kalau di gereja kata Pak Petalempu katanya dipungut biaya belajar Bible itu. Kalau di sini gratis. Gratis. Oke, izin Bang Kian. Siap, siap Opung. Lanjut. Saya tadi sangat tertarik sekali ungkapan narasinya Bang Peta sama Bang Handi. Kebenaran juga tadi Bang Dio juga ada di sini. Di room ini tadi siang itu sempat terjadi ada yang ya seperti begitulah. Memang Bang Juma ini seperti pepatah mengatakan kalau pohon pinang itu semakin tinggi terpan angin semakin kencang. Dan itu saya merasakan pada diri saya sendiri pun seperti demikian itu. Intinya bagaimana kita mempertahankan jangan sampai ada sesuatu dan lain hal sekencang dan sekeras apapun terpan angin kita hadang, kita hadapin dan kita lakukan. Nggak perlu kita harus banyak mengadakan sesuatu yang subjektif. Itu cara berpikir saya barangkali. Jadi mungkin Kristen 1, 2, 3 bahkan 1000 akan muncul. Maupun yang lain-lain tidak harus saya sebutkan nama-namanya. Karena mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan di mana ada saya pasti di situ ada Abu Lahab, Abu Jahil, Abu segala Abu. Nah, jadi dengan demikian kita harus berpikir yang berkepala dingin lah. Sebagai pengalaman, saya 10 tahun yang lalu sangat dicercah, bahkan dibilangin saya orang gila. Tapi dengan tujuan yang ikhlas dalam menjalankan profesi yang saya tekunin ini, sekarang semua menjadi tingginya pohon pinang yang tadi terpaan pun kita hadapi dengan tenang berlalu tanpa ada sesuatu yang melukai hati siapapun saya lakukan. Alhamdulillah beres semuanya. Assalamualaikum Bang Handi. Gitu. Sebentar ya Bang Win. Nah, oleh karena itu saya ulang sekali lagi, kalau ada pun terpaan angin sesungguhnya kita harus menerima dengan lapang dada. Kecuali seperti tadi siang itu terjadi, ada Bang Dio ada, itu langsung saya sekak itu di satu room. Memang kita kawal Bang Juma ini, kita kawal terus langsung maupun tidak langsung di komal-komal ini. Begitu kira-kira dilanjut, dan saya mohon izin undur diri dulu, monitor dari bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Opung? Syukron Opung, Masya Allah sehat selalu ya Opung ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi diskusi ya teman-teman. Batu kemenangan. Silakan Batu banyak utang. Ada Unrip. Suaranya kok kayak suara Unrip? Batu ganteng. Batu suka Ya, mungkin Uniripa mau menambahkan sepatah dua patah kata. Silakan Ustadz Dio kalau mau bernarasi. Aku batu tadi yang sebenarnya jujur ya, aku telat tadi dengarkan diskusi, Masya Allah, tapi semoga itu menjadi kabar gembira dan Masya Allah luar biasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah
dan damaikanlah saudara kalian itu. Tadi Bang Zuma luar biasa, ketundukan hati, tawadu, dan tetap berani menyuarakan kebenaran apapun rintangan yang ada di hadapan, dan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang mungkin perlu kita pahami bersama. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari atau riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha, aku ndak ini ya teman-teman ya, aku ndak mengatakan si fulan orangnya, tapi silahkan kalian nilai sendiri. Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan panggil Jibril dan berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan ini, maka cintailah dia. Qala, Nabi bersabda melanjutkan, fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama, kemudian dia memanggil di langit, yang menyuarakan hal itu di langit. Fayaqul, Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, sesungguhnya Allah itu mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka si hamba itu tadi dicintai oleh penduduk langit. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan si hamba tadi yang dicintai oleh Allah itu, Allah tetapkan dia diterima oleh penduduk bumi. Artinya dia diterima oleh masyarakat, diterima oleh kaum muslimin, diterima oleh orang-orang yang beriman. Sebaliknya, wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril fayaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Qala fayubghiduhu Jibrilu thumma yunadi fi ahli samai innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Qala fayubghidunahu thumma tuda'u lahul baghdha'u fil ardi. Sebaliknya, kalau Allah itu benci terhadap seorang hamba, maka Allah akan panggil Jibril dan berkata kepada Jibril, sungguhnya aku benci dengan hamba ini, si fulan ini. Maka malaikat Jibril pun ikut membenci si fulan itu. Kemudian malaikat Jibril memanggil di langit dan panggil kepada seluruh penduduk langit, sungguhnya Allah benci si fulan, maka hendaknya kalian benci dia. Maka dia pun dibenci, si hamba itu dibenci oleh penduduk langit. Kemudian Allah tetapkan di bumi orang-orang membenci si hamba tersebut. Makanya ini sering kita ingatkan teman-teman, kita berbuat sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ketika kita melihat ada qabul, penerimaan masyarakat, penerimaan kaum muslimin, itu bisa menjadi indikasi si fulan ini adalah orang yang ikhlas dalam melaksanakan amalnya. Dan itu kita bisa lihat dari sepak terjangnya teman-teman. Kenapa? Ada hadits lain yang menunjukkan hal itu. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Barang siapa dunia itu adalah tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah jadikan kemiskinan di depan kedua matanya, dan dunia tidak datang kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dia. Sebaliknya, barang siapa yang akhirat adalah niat utamanya, Allah akan satukan urusannya, Allah akan bantu, Allah akan tolong dia, dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia itu akan datang tunduk di bawah kakinya dalam keadaan ragimah, dalam keadaan hina. Artinya dunia akan datang sendiri. Ketika dia ikhlas, kita membentengi saudara-saudara muslim kita, kemudian kita ikhlas karena Allah, membela kebenaran, kita sampaikan kebenaran, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita bela saudara-saudara muslim kita di sini, khususnya di APK TikTok ini. Insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong. Dan Allah akan berikan ganjaran itu kontan di dunia, apalagi nanti di akhirat insya Allah. Mereka akan melihat bagaimana sepak terjang orang-orang yang ikhlas karena Allah. Allah akan bantu. Dan mereka juga akan melihat bagaimana sepak terjang orang-orang yang
berbuat itu bukan karena Allah. Entah karena kebencian, entah karena pamor, entah karena iri hati, entah karena syuhrah, ketenaran, dan segala macamnya. Entah karena koin, entah banyak hal. Yang itu bisa memalingkan hamba dari ketulusan, dari keikhlasan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, teman-teman, aku pribadi berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu ikhlas dalam amalannya. Dan aku doakan kandaku, saudaraku, khususnya Bang Zuma dan kawan-kawan para pejuang-pejuang APII atau teman-teman para debaters yang ada di luar APII juga, kaum muslimin secara umum. Semoga Allah jaga kalian semua, diberikan keikhlasan. Kita berjuang ikhlas lillahi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Dan semoga keikhlasan ini menjadi sebab terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita, Allah bantu kita dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan halangan di hadapan kita. Semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin kencang dan kuat anginnya. Oleh karena itu, harus kita semakin mengikhlaskan hati kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cermin yang tak retak, tidak ada gading yang tak retak. Pasti ada pasti ada keretakan. Yang namanya manusia itu pasti ada kesalahan, kekeliruan. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam, yashuddu ba'duhum ba'dha, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Suatu saat nanti kalian lihat Bang Zuma keliru, tergelincir, atau saya, atau teman-teman yang lain, ada Uni Rifa, ada Bunda Rahma, ada Bang Handi, ada Kang Satria, atau APII mungkin. Jangan sungkan dan jangan segan dan jangan ragu untuk memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan masukan-masukan. Kenapa? Karena kita bersaudara, teman-teman. Kita semua bersaudara, diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi SAW, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim itu adalah Muslim bagi yang lainnya. La yakhduluhu wa la yadlimuhu wa la yahkiruhu. Dia tidak boleh merendahkan dan dia tidak boleh menghinakannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu adalah dalam hati. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dianggap buruk kalau dia membenci saudara muslim yang lainnya. Kalau kita tidak mampu untuk berjuang bersama saudara-saudara muslim kita untuk membentengi akidah Islam, untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal kalau kita tidak mampu untuk berjuang bersama-sama, minimal jangan jadi penggembos. Itu minimal. Aku tadi dengarkan ucapan Bang Kores luar biasa. Ibarat kita tank api. Kalau kalian ada di jalan jadi penggembos, soal kalian mau menghalangi, kita libas. Mohon maaf. Jadi harus perhatikan teman-teman, kalau tidak bisa bekerja sama, tidak bisa berkolaborasi, minimal jangan jadi penggembos. Kalau kita tidak mampu untuk berkontribusi, minimal jangan menyampah, jangan menghalang-halangi. Itu minimal. Doakan saudara-saudaramu, semoga mereka diberikan kekuatan, Bang Zuma dan kawan-kawan yang lain di APII, semoga diberikan keikhlasan, kekuatan, ketabahan untuk hari-hari berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua nanti di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di APK ini. Dan aku berharap mudah-mudahan nanti suatu saat di surga nanti kita dikumpulkan kembali dan kita bisa bahas lagi apa yang telah kita jalani di hari-hari yang sekarang kita lalui. Demikian teman-teman, sedikit saja, silahkan dilanjutkan. Amin, ya Rabbal alamin. Oke. Walaupun nggak disuruh saya lanjut ya. Jadi menurut Matius pasal 23 nomor 15 dan 16. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaannya, siapa penyesat dari ahli Taurat
dari sekte Farisi membawa agama baru yang bertentangan dengan Yesus, yang mana pengikutnya adalah orang-orang jahat di seluruh alam, seperti Katolik dan Protestan, 600 tahun, 500 tahun, melakukan kejahatan-kejahatan. Siapakah tokoh ini? Tolong dijawab, kecuali siapa? Ya, jawab. Itu aja sih. Silakan dijawab Ales dan Alktp. Ales, buka mic. Langsung dijawab aja. Ya, silakan. Ales, siapakah penyesat? Dalam Matius pasal 23 nomor 15 dan 16. Ahli Taurat dari sekte Farisi yang penyesat, yang mana agamanya dari agama yang dia bawa sendiri yang bertentangan dengan Yesus, yang agama ini menjadi asbab pengikutnya adalah pengikutnya para penjahat lebih jahat daripada dia. Kalau dia membunuh Stefanus, kalau pengikutnya menghabisi banyak orang, jutaan orang, ratusan tahun. Siapa nama tokoh ini? Kalau nggak bisa jawab, saya kasih tahu. Silakan. Ya, silakan dijawab Alktp sama Ales. Silakan. Bukan open cam Alktp, tapi dijawab. Pertanyaan kalau nggak bisa jawab, saya cuma bertanya aja. Malam ini saya bertanya aja. Yang menyesatkan di ayat berapa tadi, Kak? Matius pasal 23 nomor 15 sampai 16. Siapakah di sini yang terlaknat, yang celaka? 19. Ahli Taurat dari kalangan sekte Farisi membawa agama baru, mengajarkan dia agamanya, menyeberangi lautan, kemudian menjadikan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada dia. Siapakah dia orang ini? Kalau kalian tidak bisa sebutkan nama, apakah kalian mau mengatakan Yesus berbohong? Tidak, saudara-saudara. Yesus adalah Tuhan. Kalian kok bohong? Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah gunanya Tuhannya Kristen lahir dan hidup di dunia? Yang Untuk pertama aja peradaban? belum dijawab, udah ke yang kedua. Dasar. Kirain gitu. Jawab dulu itu yang pertama. Iya, jawab dulu. Lama kali kan. Betul kemenangan. Pertanyaan kedua. Cepatlah, ini si Ales ini ngapain di atas kalau nggak bisa jawab ini? Aduh. Kalian selama ini kalau bertanya aja. Ales, buka mic-nya. Undang buka mic itu, Kang. Udah, sama moderator diundang. Moderator kalau misalkan dia nggak mau ganti. buka ini, ganti aja. Aku mau nanya aja malam ini. Aku nggak mau ditanya. Aku mau bertanya aja. Bertanya aja aku malam ini. Alktp, bisa menjawab? Ya, selamat malam, Ales. Siap, Unirifa. Oke. Ya, Ales, silakan dijawab. Matius pasal 23. Di situ Yesus menyebutkan ada orang yang celaka, yang mentobatkan satu orang menjadi penganut agamanya, yang kemudian orang itu setelah bertobat menjadi lebih jahat daripada si penyesat ini. Siapakah orang ini dan apakah agama yang dia bawa? Silakan. Oke, saya jawab ya. Itu Matius pasal 23. Jawabnya itu di nomor 16, ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin yang buta. Ya itu orang yang buat agama. Yang saya tanya tokoh yang telah terdeteksi secara sejarah memiliki kriteria dari sekte sesat Farisi, membawa agama baru, menjadi tokoh sentral agama itu, kemudian pengikutnya adalah orang-orang yang merusak peradaban, menjadi asbab kegelapan, menghabisi nyawa orang, menghalalkan penjajahan. Karena orang ini adalah orang yang lebih jahat daripada penyesat itu sendiri. Namanya siapa? A. Paulus, B. Saulus, C. Saulus.
dalilnya nggak seperti itu bunyinya ini Rifa. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat. Orang-orang Farisi dari sekte Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, keluar dari Yerusalem. Dan menjelajah daratan. Pergi mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Membawa agama baru. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Setelah menjadi pengikutnya, orang-orang ini menjadi orang-orang jahat. Siapakah orang dari sekte Farisi, ahli Taurat, membawa agama baru yang bertentangan dengan Yesus, yang mengarungi lautan, membawa agama baru? Agama ini adalah agama yang membawa doktrin kejahatan di seluruh alam, menjadi asbab kegelapan, melegalisasi penjajahan, mengajarkan agama dengan menyamar seperti serigala berbulu domba. Siapakah orang ini, wahai saudara Kristen? Kenapa kalian harus menjawab? Kalau tidak ada tokoh sentral sebuah agama berasal dari orang ahli Taurat dari sekte Farisi, dan agama ini agama sesat, maka Tuhan kalian berbohong. Masa tidak ada terdeteksi sejarah sama sekali ada orang Farisi mengajarkan agamanya, mengarungi samudra, melewati lautan? Belajarlah. Masa kalian menuduh Tuhan kalian berdusta? Oke, terlalu berat pertanyaan saya. Lanjut. Pertanyaan kedua. Apa alasan kalian katakan kalau Yesus itu adalah juru selamat? Apa alasan? Selamat tidak. Jangankan menyelamatkan umat manusia. Lebih baik menuhankan Bang Dio. Minimal menyelamatkan seorang wanita dinafkahi dunia akhirat. Siapa yang pernah diselamatkan sama Tuhan kalian? Satu nama. Jadi, ya jawab dulu lah yang tadi itu. Saya jawab ya. Nah, silakan Alketp. Ya, yang sudah terbukti diselamatkan yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Apa gunanya Lazarus dibangkitkan dari kematian? Lebih baik membangkitkan Isaac Newton. Lebih baik membangkitkan Einstein. Atau memperbaiki badannya Hawking, otaknya berfungsi buat peradaban. Lazarus dibangkitkan gunanya apa? Ada manfaat Lazarus buat peradaban? Apa gunanya, brother? Ya, bukan kan? Lebih baik membangkitkan Isaac Newton. Yang saya tanya itu apa? Yang tadi nggak bisa jawab berarti ya, Alketp ya. Udahlah udah lewat, skip ya. Pertanyaan pertama terlalu berat. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu orang yang diselamatkan oleh Yesus. Kenapa? Kalau kalian pengen kali, siapa? Lazarus. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari apa? Dari maut. Dari maut. Kematian. Kenapa harus Lazarus? Apa gunanya Lazarus dibangkitkan? Coba. Apa guna buat peradaban? Kalau menurut Bible, Injil, Lazarus dibangkitkan untuk membuktikan kebesaran Allah, Tuhan yang semesta alam. Apa gunanya? Kalau orang sudah tahu kalau dia adalah orang yang memiliki kebesaran, apa manfaatnya buat peradaban? Apa gunanya Yesus memamerkan kekuatannya menghidupkan orang? Sementara Paulus ternyata juga bisa membangkitkan orang mati. Apa hebatnya? Apa gunanya buat peradaban? Lebih baik membangkitkan Isaac Newton. Lebih baik membangkitkan Hawking. Otaknya kepake. Ini Tuhan kalian ada apa? Kenapa membangkitkan Lazarus? Apa gunanya Lazarus itu hidup di dunia? Nah, Lazarus aja nih ya, ini saya kasih tahu Alketp ya. Tuhan kalian hidup 33 tahun di dunia. Dengarkan aku baik-baik. Masih mending Pak Jokowi ya minimal pernah jadi presiden. Minimal bisa jalan wisatawan gratisan ke rumah dia. Dapat minum, dapat makan, dapat foto-foto. Tuhan kalian 33 tahun hadir ke dunia, lahir, besar, tumbuh, kembang. Apa manfaatnya buat peradaban? Apa manfaatnya buat peradaban? Kalau kalian tanya apa gunanya Nabi Muhammad lahir ke dunia, saya mampu menjawabnya singkat, padat, cepat. Membawa hukum-hukum yang pada akhirnya hukum-hukum tersebut digunakan
untuk memajukan peradaban. Apa salah satunya? Hukum memerdekakan budak. Islam. Tahun berapa kemudian budak dihilangkan di muka bumi ini? Oh, 1000-an. Sebelum Nabi Muhammad itu, sebelumnya Nabi Muhammad sudah ajarkan untuk memerdekakan budak. Kemudian memuliakan manusia yang levelnya adalah budak, Nabi Muhammad ajarkan. Nabi Muhammad SAW menikahi budak, tandanya budak boleh dinikahi. Menjadikan budak anak angkat, tandanya budak boleh dijadikan anak angkat. Menjadikan sahabat karib, budak, artinya budak boleh dijadikan sahabat. Yesus, apa gunanya Yesus hadir ke dunia? Nah, ini lucu nih. Kalau nggak ada gunanya ngapain gitu kan? Lucu. Nggak bisa jawab lagi. Alias kenapa kok Numpang diam aja disalib, ini? numpang mati. Oke, saya jawab. Kan? Kalau gunanya Lazarus dibangkitkan, gunanya ya untuk membawa manusia pada kehidupan yang kekal, memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau Nirifa bilang Muhammad memerdekakan orang budak, ya itu bukan peradaban. Harusnya meniadakan orang budak, bukan malah merdekakan orang budak. Dengan mengajarkan memerdekakan budak, itu Nabi Muhammad mengajarkan untuk menghentikan perbudakan. Ya, sementara Anda punya Tuhan 33 tahun, lahir, hidup, besar, kembang tumbuh di Yerusalem. Perhatikan nih. Jangankan membawa kemajuan seluruh alam dan dunia, kampung halamannya saja sampai detik ini masih berdiri-diri, bergelimpangan jenazah. Kampung halaman Tuhanmu loh. Bandingkan dengan kampung halaman Tuhan saya. Kampung halaman Tuhan saya pula. Tuhan saya nggak punya kampung halaman. Tuhan saya bukan manusia, lupa. Keseringan diskusi sama kalian sih. Bandingkan dengan kampung halaman Nabi saya. Bentar, sebelum Bang Zuma ambil alih. Bang Zuma udah selesai belum makan? Bang, mau tidur Bang aku. Nabi. Ya, ya saya salah. Kampung halaman Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, sejak beliau hadir yang tadinya jahil menjadi berilmu pengetahuan. Yang tadinya di situ tidak ada peradaban, kau tengok gedung tinggi di situ sudah ada, orang-orang kaya bergelimpangan di situ. Tapi bandingkan dengan kampung halaman Tuhanmu loh, brother. 33 tahun dia hidup di situ, tidak ada manfaatnya. Ini yang lucu. Nah, jadi konklusinya adalah satu. Kawan-kawan Kristen kesulitan menyebutkan siapa tokoh penyesat yang membawa agama sesat yang bertentangan dengan Yesus. Mereka nggak mampu jawab. Kenapa? Tidak ada sejarah yang menunjukkan ada orang Farisi membawa agama baru, mengarungi samudra, mengajarkan agamanya, yang agamanya menjadi agama jahat. Tidak ada. Tidak ada kecuali agama Kristen. Yang kedua, ya poin kedua. Saya membuktikan bahwa ketika kalian selama ini diskusi dengan umat Islam, membangga-banggakan Tuhan kalian, kami selamat, juru selamat, itu angan-angan dan cita-cita. Tapi saya membuktikan bahwa Tuhan kalian tidak memiliki guna dan manfaat untuk peradaban. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengajarkan agama Islam, bagaimana kemudian peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Saya punya data. Ini terakhir buat kalian. Nah, kalau aku bisa menjawab, nabiku gunanya apa? Ya, nih, baca ini. Ini data. Siapa yang membuat ini? Nah, bukan saya. Ini data. Ya, ini termasuk data yang cukup kredibel. Kalau kalian baca di sini, kalian kalau perhatikan betul-betul, selama abad ke-12-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen itu melakukan perjalanan ke universitas muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama. Ya, terkait agama, kalian musuhi kami. Tapi kalau mau belajar, kalian berteman dengan kami. Ini menurut siapa? Bahkan ini diakui oleh scholar pertama di Inggris, ya, ilmuwan pertama Inggris
Admiral of Bad menjelaskan dia belajar kepada master Arabnya. Ini jadi aku kalau bertanya itu aku pastikan mampu menjawab. Nah, itu salah satu intermezzo aja. Tadi itu cuma contoh diskusi teman-teman ya. Itu contoh diskusi. Saya mau tidur dulu. Mungkin lanjut Bang Zuma dan Bang Dio. Ya Kang, Baik, itu cuma ngasih tahu aja. Uniripa keren, subhanallah ya. Ternyata Sri Kandi Muslim ini, masya Allah keilmuannya ya. Ya, saya Oke, sedikit, Gurunda Pak. Juma udah monitor Gurunda. Ini ada 2 OT nih. Kalau si Al-KTP mah kayaknya pemain cadangan dia. Ya, Gurunda, assalamualaikum. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam Bang Juma. Ya, malam saudara Al-KTP. Gimana kabar? Ya. Baik, terima kasih Bang Juma. Bang Juma sehat. Ini Bang Juma. Iya. Boleh saya berikan sedikit untuk motivasi diri saya. Ini saya gambarkan seperti apa yang kami prediksi kayak Bang Juma ya, seperti ini Bang. Piring kotor itu harus dibersihkan, bukan disingkirkan. Orang bersalah itu perlu dibina, bukan dihina. Lalu dirangkul, bukan dipukul. Gunakanlah solusi, bukan emosi. Kedepankanlah nilai-nilai kebenaran, bukan mencari-cari pembenaran. Ini buat saya Pak Juma ya. Saya hanya baca saja. Ya, baik. Saya boleh bertanya satu Bang Juma? Tanya. Silakan. Ya, sebentar saya ambil HP. Saya boleh pen cap? Boleh, silakan. Ya, baik Pak. Bang Ales, siapkan pertanyaannya ya Bang Ales. Ya, silakan Bang KTP, lanjut dulu pertanyaannya. Iya. Silakan. Oke, ini apa nih? Di Lukas 10 ayat 27 sampai 29. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, dari ayat ini Bang Juma, saya mau bertanya. Ya. Kalau apakah ada yang mirror gitu yang seperti ini mirip di Al-Quran? Tolong kasih saya di mana ayatnya yang mungkin seperti ini ya sama seperti ini. Karena setahu saya Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, berarti secara tidak langsung Al-Quran membenarkan Injil, Taurat dan Zabur. Tentu ini hukum tertinggi di kami gitu. Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu kalau bertemu kemudian mereka saling berkasih sayang satu sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berjumpa, ucapan ini kemudian yang terlontar dari mulut umat Islam. Ini aja bagi orang berakal udah nyampe. Bagaimana kemudian ucapan ini membuktikan bahwa di Islam itulah kasih sayang sejati. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu atau kepada kalian. Nah, dan ketika dikatakan warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan juga berkat Allah untuk kalian. Apakah ada ucapan seperti ini di Islam, di Kristen?
Begitu bertemu, apa yang dilakukan oleh orang Kristen? Selamat siang. Kenapa siang yang diselamatkan? Selamat malam. Kenapa malam yang diselamatkan? Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Keselamatan atasmu. Dibalas. Waalaikum. Dan juga atasmu. Indah sekali itu. Indah sekali Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahut-sahutan kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan pun tercurahkan atasmu. Coba. Indah sekali di Islam itu. Nah sekarang, kalau Anda berbicara mengenai ajaran kasih, di Islam itu, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, barang siapa yang membunuh satu manusia, itu sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahya manusia. Barang siapa kemudian memberi kehidupan, memberikan kemudian memelihara kemudian seseorang atau satu orang, maka itu sama halnya dia memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Kok saya juga balik? Ada nggak kemudian ayat seperti itu di dalam ajaran Kristen? Tidak akan pernah Anda temukan. Kemudian berbicara mengenai kasih. Kasih itu artinya apa? Menyayangi. Kasih itu menyayangi. Kasih kepada anak, menyayangi anak, melindungi anak, menaungi anak, menyelamatkan anak. Kasih kepada orang tua, melindungi orang tua, mengasihi orang tua, menyayangi orang tua. Sekarang umat Islam ini menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai umat Islam, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dari mana? Dari api neraka. Itu baru kasih yang sesungguh-sungguhnya. Lalu kemudian apa Islam itu? Uda'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan baik. Apa endingnya? Supaya mereka terselamatkan kemudian. Kurang apa lagi Islam ini? Diperintahkan Islam untuk menjaga diri, menjaga keluarga. Dari mana? Dari api neraka. Lah kalau yang Anda gaungkan kemudian kasih, kasihilah musuhmu. Apa maksudnya tuh? Musuh dikasihi maksudnya apa? Musuh dikasihi maksudnya memaafkan. Oh, di Al-Quran itu ajaran memaafkan itu sangat luar biasa. Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, justru kepada orang-orang kafir pun Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan untuk memaafkan. Itulah indahnya Islam. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai kasih yang kemudian salah diartikan kemudian oleh orang Kristen, maka Islam berbicara mengenai kasih itu tidak pernah disalahartikan. Kasih adalah mengajak manusia untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang buruk, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman. Ini apa ini? Memaafkan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak takut akan datangnya hari-hari kiamat, yang tidak takut kepada hari pembalasan, karena dia akan membalas satu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Karena Allah akan membalas kaum tersebut, maka kami umat Islam tidak punya hak untuk membalas orang yang melakukan kesalahan. Makanya dikatakan maafkan. Kullil ladzina amanu yaghfiru
lilladzina la yarjuna ayyamallah. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kasih dalam perspektif pengajaran Yesus, coba Anda baca di dalam Matius 22. Matius 22 jelas sekali ketika kemudian murid Yesus bertanya, apa yang Yesus uraikan kemudian kepada muridnya. Nomor 34 sampai nomor 40. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, kemudian seorang ahli Taurat, kemudian bertanya kepada Yesus, Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, dialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama mengasihi Tuhan Elohim, yang kedua mengasihi sesama manusia. Mau dia musuh, mau dia teman, pokoknya dikasihi. Itu menurut Yesus. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap akal, dengan segenap jiwa, kemudian dengan segenap hati, itu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan juga akal. Mengasihi manusia, itu yang kedua. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi manusia. Tapi apa kata Yesus data nomor 40 ya? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang. Hukum kasih kepada Allah, kasih kepada seluruh umat manusia. Kepada kedua hukum itulah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kasih kepada manusia, kasih kepada Elohim, kasih kepada musuh, semuanya kemudian tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, apa kata Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi kasih karena sudah dibatalkan. Taurat batal, berarti kasih batal. Makanya di Kristen disebarkan ke seluruh penjuru dunia, itu bukan dengan kasih, tapi dengan menunggangi penjajahan, penindasan, perampasan, dan seterusnya. Disitulah Kristen kemudian menjamur ke seluruh penduduk bumi, ke seluruh penjuru bumi, dengan cara menunggangi penjajahan, penindasan, perampokan, dan seterusnya. Begitu saudara. Jadi sekali lagi sekarang kan, kasih di dalam pengajaran Yesus itu dibatalkan oleh Paulus. Ingat ya, kepada kedua hukum inilah kemudian tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kitab para nabi, hukum Taurat batal setelah Yesus mati di atas tiang salib. Berarti batal nggak ini kasih? Batal. Makanya apa buktinya kalau ini batal? Apa buktinya kalau ini batal? Tenang, dengarkan baik-baik. Apa buktinya kalau ini batal? Yang disebut kasih kepada Elohim berdasarkan instruksi Yesus, Anda boleh baca dalam Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan itu adalah kamu dengan setia menjalankan kewajibanmu terhadap perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Yosua 22 nomor 5, kasih itu adalah menjalankan dengan setia apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu kasih. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Hukum Taurat. Jangan makan babi, pelihara sabat, sunatkan dirimu. Itu salah satunya. Jangan ada ilah lain, jangan bikin patung. Itulah hal-hal yang kemudian menjadi ajaran dan perintah Elohim. Kasihilah Tuhanmu dengan cara apa? Menjalankan dengan setia segala ketetapan, perintah, dan ketentuannya. Bagaimana Kristen mau kasih kepada Tuhan? Sementara perintah-perintah Tuhan sudah dibatalkan di atas tiang salib. Jadi gugur itu. Gugur. Kedua, kasih kepada manusia. Yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada seluruh manusia.
Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina di dalam kerajaan langit. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan dan tidak meniadakan ini diajarkan kepada orang lain agar tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Artinya, menurut Yesus, kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia untuk taat melaksanakan segala perintah Tuhan dan tidak menghilangkannya meskipun yang paling terkecil. Kristen dua-duanya gagal. Kristen tidak mengasihi Tuhan, Kristen tidak mengasihi manusia. Kristen malah menghancurkan manusia dengan mengajak manusia kemudian mengikuti ajaran yang bukan dari Nabi dan mengajarkan bukan dari Tuhan, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Itulah Kristen. Makanya di dalam Matius 7:22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama Kristen, orang itu membawa manusia untuk diusir ke dalam api neraka berdasarkan Matius 7 nomor 22 nomor 23. Makanya saya tidak mau menjadi Kristen karena saya tidak menginginkan anak-anak saya kemudian dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan. Ya baik, terima kasih Bang Juma. Tadi paparan Bang Juma itu dari semuanya. Waduh, kena tombak. Hilang Bang Juma nih. Sabar dulu, kena tombak lagi Bang Juma ya. Ini orang-orang ini kok lagi yang digedein sih, Akang, jangan digedein Bang Juma. Nggak pengaruh Bang Andi, antara digedein sama dikecilin, nggak pengaruh. Oh, nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Dikecilin juga tetap aja kalau udah kena tombak. Kalau Bang Juma nyantai loh. Ada apa sih? Terlalu banyak ininya, musuhnya. Nyantai kok. Oten-oten ini emang bener-bener ini ya. Tap-tap layar teman-teman, ini kok baru 200, yang nonton hampir 4K. Ayo, dipercepat tap-tap layarnya. Moderator tolong diperhatikan. Gimana Bang hal KTP? Bisa ditanggapi aja dulu sambil menunggu Bang Juma. Oh iya, baik. Atau dibiarkan teman itu mau bertanya di atas Bang Andi, yang Bang Ales itu. Saya tunggu Bang Juma biar saya bisa sampaikan. Si Ales ini kok nggak mau ngomong? Ya kenapa? Ales, silakan. Tanggapi ya. Ya. Saya tanggapi sambil nanti dialognya sama Bang Juma, Bang Al KTP-nya. Itu tadi kan Bang Juma itu ngambil ayat Al-Maidah. Itu kan ketetapan untuk bangsa Israel. Tentang kasih itu bukan ketetapan untuk Islam. Dalil terus Al-Jasiyah 14 dipaksa menjadi hukum kasih ayat itu. Padahal di situ kan untuk orang beriman. Kalau untuk orang beriman kan bukan kasih namanya. Kecuali kalau pada orang kafir. Itu Al-Jasiyah. Itu aja yang saya tanggapi dari dalil yang dipaparkan Bang Juma tadi. Gak ada kasih di Islam. Amal ibadah itu ditolak itu udah gagal dari kasih itu. Saya tidak meragukan Nabi Muhammad. Dia benar-benar mengenal Tuhannya. Makanya dia pernah mengaku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku dan pada dirimu. Karena saya tidak ragu bahwa Nabi Muhammad benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah. Sampai dia mengaku tidak selamat, artinya ada apa dengan Tuhannya Muhammad? Kenapa dia mengaku bahwa dia tidak selamat? Tapi itulah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Tapi pada kesimpulannya, kalau mau bantah nggak apa-apa. Kita berkesimpulan bahwa Muhammad mengatakan demikian, kemungkinan Tuhan yang nggak punya kasih.
sehingga amal ibadahnya Muhammad itu nggak diterima, dia nggak bisa diselamatkan karena itu. Ya gitu aja kalau bicara tentang kasih. Nanti dilanjutin sama Bang Juma, Bang. Cuma nanggapi aja saya. Oke? Silakan. Ini batu kuburan Cina ngomong isinya apa gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian jaminan surganya jangankan kepada dirinya, kepada umat Islam aja jaminan keselamatannya sangat luar biasa. Oke, kami umat Islam itu memiliki warisan Firdaus. Orang Kristen memiliki warisan neraka jahanam. Itu dalil, itu fakta. Siapa yang mengusir orang Kristen? Yesus. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Siapa yang bernubuat pakai nama Yesus? Karisteng. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Karisteng. Jadi yang diusir siapa di situ? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu yang diwariskan usiran itu? Karisteng. Jangan sombong ente. Kalau di Islam itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu kata Allah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memperkokoh apa yang diucapkan itu dalam kehidupannya, maka kabarkanlah kepadanya kabar gembira, yaitu surga. Bil jannah. Jelas itu. Jaminan umat Islam itu surga. Nah, mengenai maaf memaafkan. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruh 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah. Jelas itu di Islam. Ini dalil. Jadi tidak bisa Anda ngarang-ngarang tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan, serta jangan kamu pedulikan orang-orang yang bodoh. Ini perintah Allah. Jadilah pemaaf. Perintah Allah ini. Ini perintah Allah. Jadi kalau saudara ingin mempelajari banyak tentang Islam, ya gunakan akal. Karena hanya yang ada akalnya yang bisa sampai kepada Islam. Kemudian, ketika Anda memahami tentang kasih di dalam Islam, Allah mengatakan kemudian, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Nah tuh kayak gitu dalilnya. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Itu. Jadi di Islam itu kasihnya luar biasa di Islam itu. Kenapa kasih di Islam itu? Karena kasih dalam Islam itu bersifat global. Apa bersifat globalnya tuh? Islamnya kemudian mengajarkan, agama Islam untuk mengajarkan kemudian untuk mengajak manusia dengan cara-cara yang baik. Mengajarkan. Kemudian di dalam Islam satu dalil yang harus kau jadikan sebagai pembanding, di Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Di agamamu nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ketika dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan orang lain menjadi Kristen, Anda melanggar perintah.
Apa akibatnya kalau melanggar perintah? Ya neraka. Jadi kalau Anda tidak memaksakan orang-orang di luar Kristen menjadi Kristen, nah itu Anda tidak mengikuti perintah di dalam Bible. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, berarti Anda harus memaksakan kami untuk mendengarkan Bible. Barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapain? Akan dihukum. Markus 16. Coba. Di Islam tidak gitu. Di Islam agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tapi kalau di dalam agama Anda, itu tadi. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu perintah atau bukan? Perintah, Cak Ayu. Makanya untuk supaya orang itu menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, kalian harus menghalalkan segala cara. Harus. Cara halus, cara kasar, dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie, pura-pura jadi mu'alaf, pura-pura jadi murtadin, pura-pura jadi ustadz, mantan kiai, anak pendiri pesantren, menggunakan baju koko, menggunakan kopiah, menggunakan jilbab. Kalian lakukan segala-gala upaya untuk menyesatkan manusia. Filipi 1 nomor 18. Oleh sebab karena Yesus baik diberitakan dengan maksud mengelabui ataupun maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu di agama Anda itu. Boleh mengelabui. Boleh. Demi Yesus Anda boleh menipu. Filipi 1:18. Boleh. Apakah itu ajaran kasih? Tidak. Ketika dikatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Terus kalian mengajak anak-anak kalian atau mengajak orang lain untuk mengilahkan anak Maria atau mengilahkan Kristus. Apakah itu kasih? Tidak. Bagaimana Anda bisa mengatakan kasih? Sementara orang yang mengilahkan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kalian sibuk. Tiap hari kalian itu mengajak manusia menyembah kepada Kristus. Tuhannya Yahudi bukan Kristus. Apakah disebut kasih ketika Anda mengajak anak-anak Anda untuk menyembah kepada selain Tuhannya Abraham? Kasih enggak itu? Bukan, itu konyol. Yang disebut kasih itu adalah seperti yang dikatakan Yesus. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kasih enggak itu? Kalau mengajak orang kemudian anakmu lahir, begitu besar kau ajak ke gereja nyembah Yesus. Kasih enggak itu? Bukan. Itu bukan kasih, karena Anda mengajak anak-anak Anda menyembah kepada selain Tuhannya Abraham, yaitu makhluk bernama Kristus. Apa Anda bisa menutupi itu semua dengan Anda berlembut-lembut, membagi-bagi Indomie ketika ada bencana, ngasih obat-obatan ketika ada musibah? Apa itu disebut kasih? Enggak. Itu namanya tipu muslihat. Sama seperti iblis menjerat Nabi Adam alaihissalam dengan janji-janji yang enak-enak. Iblis itu yang betul adalah pahit katakan pahit, manis katakan manis. Jangan dibolak-balik. Bagaimana bisa Anda mengatakan agama Kristen itu